Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan soal UTS dan programnya. Untuk perkenalkan, nama saya Nur Aizizah, kelas IF 07A, NIM 1910221. Untuk soal yang pertama, yaitu membuat program untuk sampel card. Ya, program ini dibuat untuk proses mengacak urutan suatu list atau array. Nah, untuk ketentuannya, satu, panjang list array itu harus genap, selalu genap, atau 2n. Yang kedua, list tersebut atau array tersebut dibagi menjadi dua, yaitu list 1 dan list 2. Terus gabungkan elemen pertama L1 dan elemen pertama L2 menjadi satu, yang kemudian dari list hasil tersebut berisi elemen ke-1 L1, elemen ke-1 L2. Ulangi langkah di atas sampai elemen dari L1 dan L2 itu habis digabung menjadi hasil tersebut. Nah, untuk itu kita ke programnya langsung. Ya, ini untuk program yang nomor 1. Di sini ada header, include, stream, menggunakan using namespace std untuk menyingkat penggunaan std. Terus di sini pakai prosedur dengan nama print card untuk menampilkan kartu ya. Nah, parameternya itu ada array card bertipe integer dan ada variabel p yang bertipe integer. Nah, menampilkannya itu menggunakan perulangan di mana i sama dengan 0 dengan i kurang dari p, i plus plus. Terus di sini nanti menampilkan array card-nya ini, array-nya itu. Terus untuk program utama, langsung program utama. Di sini ada deklarasi untuk array kartu berisikan 6 bertipe integer. Kemudian ada deklarasi array A berisi 3 angka, berisi 3 bertipe integer juga. Ini bertipe integer semua arraynya. Ini array B berisi 3 angka. Untuk tampilannya ada array kartu, terus di sini menampilkan kartu print card, menampilkan menggunakan prosedur yang tadi kita buat, array kartu yang berisi 6. Berarti yang nanti yang ditampilkan itu yang ini. Nah, kemudian ada perulangan. Nah, perulangan ini untuk menentukan array ya. Jadi array-nya kan nanti dibagi jadi 2. Array A dan array B, L1 dan L2. Nah, untuk A1 itu array kartu dari mulai 0 nih. Dari mulai 0. Berarti 0, 1, dan 2. Karena ketentuannya sampai 3 kan, kurang dari 3. Nah, untuk yang array B itu dari array kartu 0 ditambah 3. Berarti nanti yang ditampung oleh array B ini itu array 3, 4, dan 5. Maksudnya array di kartu dengan indeks 3, 4, dan 5. Terus akan ditampilkan array 1. Di sini print array menggunakan prosedur yang tadi, array A yang ditampilkan. Nah, untuk array yang 2 ini prosedurnya dipanggil lagi,
dengan isi array 2 tadi ini, array B. Nah, kemudian isi array-nya jadinya seperti ini. Kartu dengan indeks 0 sama dengan memiliki nilai dari array berindeks 0. Dengan kartu indeks 1 memiliki nilai yang sama dengan array B berindeks 0. Ini di shuffle seperti yang tadi. Elemen pertama dari L1 dan elemen pertama dari L2. Nih, dan seterusnya. Selang-seling AB. Kemudian nih, tampilan dari list 1 itu merupakan elemen ke-1 dari array A dan elemen ke-1 dari array B dari L2 nih. Ini menampilkannya menggunakan perulangan. Dengan rumusnya ini, I-nya itu kurang dari 6 dibagi 2 dikurangi 1. Berarti dia jumlahnya 2. Terus list keduanya itu menampilkan elemen ke-1 dari L1, elemen ke-1 dari L2, elemen kedua dari L1, elemen kedua dari L2. Menampilkannya juga menggunakan perulangan, dan untuk jumlahnya itu 6 dibagi 2 ditambah 1 berarti 4. Ada 4 angka. Nah, untuk yang terakhir itu ada list 3 hasil dari card shuffle keseluruhan isi array yang tadi. Isi array yang ada 6 ya. Isinya itu ada ini. Nah, terus kita untuk menampilkan hasilnya itu memanggil prosedur yang di atas dengan parameter kartu yang berjumlah 6. Kalau di run, hasilnya akan seperti ini. Ya. Array kartunya itu ada 12, 91, 76, 54, 87, dan 34. Nah, untuk array 1 dan 2 itu kan tadi syaratnya dibagi menjadi 2. Berarti 12, 91, dan 76. Terus yang kedua 54, 87, dan 34. Nah, untuk yang list pertama, list 1 ini itu ada list 1 ini ada 12 dan 54. Dari mana? Dari 12-nya ini dari array 1 elemen pertama. Nah, untuk 54-nya ini dari elemen pertama dari array 2. Jadi yang B tadi. Nah, terus selanjutnya 12, 54, 91, dan 87. 12, 54 dari yang tadi, terus 91 itu dari elemen kedua, nih, 91 dari array 1, dan 87 dari elemen kedua dari array 2. Nah, untuk hasil terakhir shuffle-nya ini barulah dimasukkan 12, 54, 91, dan 87. Kemudian dari elemen terakhir di array 1, 76, dan elemen terakhir di array 2, 34. Nah, akhirnya semua kartu udah di-shuffle dengan ketentuan yang tadi. Ini nomor 1. Untuk selanjutnya, nih, sesuai dengan yang tadi ya. Semua array dibagi 2, terus kemudian baru list hasilnya itu list 1, 12, 54, list 2, 12, 54, 91, 87, list 3, 12, 54, 91, 87, 76, dan 34.
Terus untuk yang nomor 2 itu sebenarnya bukan membuat program, tapi di sini untuk menjelaskan sorting data array yang bertipe integer. Nah, di sini kan sesuai dengan name angka terakhir. Untuk saya 19102271 dengan angka terakhirnya 1 bubble sort. Saya menggunakan bubble sort. Datanya itu nih 2001 dan lain-lain. Nah, untuk penjelasannya ada di bawah. Ya, bubble sort itu melakukan pengecekan secara berurutan. Nah, dari awal nih, dari elemen pertama, dari urutan ke pertama dibandingkan dengan urutan yang berikutnya. Berarti di sini 2001 dibandingkan dengan 1998, mana yang lebih kecil? Yaitu 1998. Nah, oh ya, untuk bubble sort ini kita ascending ya, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita bandingkan elemen ini, urutan ini ke urutan ini, mana yang lebih kecil? Oh, ini lebih kecil, berarti 1998 ditaruh di depan, terus ini pindah ke sini. Terus dibandingkan lagi 2001 dibandingkan dengan 1995, mana yang lebih kecil? 1995 lebih kecil, maka ditaruh di depan. Terus berulang berurutan, bandingkan ini dengan ini, bandingkan dengan data selanjutnya. Jika yang terbesar sudah sampai di akhir, maka pengecekan diulang lagi dari awal, dari 1998 dibandingkan dengan 1995. Kemudian proses itu berulang terus sampai nilai yang terbesar kedua ditemukan, terus nilai yang terbesar ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai pertama yang paling kecil ini ditemukan. Nih, jadinya nilai akhirnya itu 1945, 1950, 1965, 1975, 1990, 1991, 1999, 1998, 2001, 2005, 2007, 2009, 2013, 2019, sampai 2020. Nah, jadi intinya untuk bubble sort ini, sortingnya itu dari urutan, dari yang pertama ke data berikutnya, dibandingkan mana yang lebih kecil, maka akan ditaruh ke depan. Nah, kalau beda lagi, kalau descending berarti dibandingkan dengan yang berikutnya itu lebih besaran yang mana. Nah, ini untuk yang nomor 2, tes nomor 2. Kemudian ada UTS yang nomor 3, di mana kita membuat program untuk memproses nama string, nah kemudian diurutan. Nah, ini juga dengan ketentuan ini ganjil genap. Kalau saya ganjil, maka menggunakan pengurutannya itu secara descending. Nah, descending itu kan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini contoh running programnya. Hasilnya akan seperti ini. Maka kita langsung ke programnya. Saya menggunakan header include IOStream, header include junior.h, header string.h. Terus menggunakan using namespace std.
Untuk yang pertama ini ada deklarasi dari variabel input bertipe data integer dengan nilai awalnya itu 0 atau nilai Terus kemudian ada deklarasi array nama yang dimana isinya itu ada 999. Kemudian ada prosedur print array yang digunakan untuk menampilkan array dengan parameternya itu string. Karena kita nanti menggunakan nama, berarti kita pakai tipenya itu string. Terus array-nya itu namanya R. Kemudian ada panjang dari array-nya itu bertipe integer. Nah, ini ada perulangannya. Perulangannya ini untuk menampilkan array-nya, nilai array-nya. Kemudian di sini ada void namesort. Nah, karena saya menggunakan selection sort di sini. Terus nama prosedurnya itu namesort. Dengan parameternya array R bertipe data string dan dan panjang bertipe data integer. Nah, untuk yang namesort ini itu buat pemrosesannya ya. Buat pemrosesan dari sortingnya itu. Di sini kita deklarasiin juga postmin-nya itu bertipe integer. Dari ininya itu postmin itu nilai. Terus kemudian ada string temp. Nah, temp itu merupakan tempat sementara yang buat menampung nilainya. Buat nanti jadi temp itu buat kayak tempat atau penampungan sementara buat nilai yang nantinya kayak buat pertukaran gitu loh. Kemudian ada perulangan. Nah, ini nih pemrosesannya menggunakan perulangan dan menggunakan percabangan. For i int i sama dengan 0, for jadi i-nya ini bertipe integer dengan nilai awal 0, dengan i syaratnya kurang dari panjang dikurangi 1 dan i plus plus. Postmin-nya sama dengan i. Nah, kalau misalkan i-nya 0, maka postmin-nya bernilai 0. int j sama dengan i plus 1, maka nilai j-nya ini ya ini i plus 1. Misal i-nya itu 0, berarti 0 ditambah 1, berarti nilai j-nya sama dengan 1. Kemudian ada j kurang dari panjang j plus plus. Nah, untuk percabangannya, jika array j lebih besar dari array postmin, array ini, maka hasilnya postmin sama dengan j. Misal, array j itu 1 lebih besar dari array postmin 0, maka postminnya j, yaitu postminnya 1. Nah, kalau misal percabangan if di sini postminnya bukan nilai dari postminnya ini bukan sama dengan nilai dari i, maka di sini ada pertukaran. Nah, fungsinya temp tadi itu buat tempat sementara kan digunakan di sini. Temp sama dengan array i. Jadi array i itu dipindah ke tempat sementara dulu. Jadi array i-nya kosong. Terus baru array i dimasukkan array postmin. Nah, array postminnya kosong, maka diisi dengan
isi yang tadi tem ini. Nah, gitu. Terus untuk program utamanya, deklarasikan pilihan. Pilihan ini dari ini. Jadi kayak gini. Kita menampilkan masukan nama. Nah, terus kemudian memasukkan nama yang nantinya dijadiin array. Nah, terus kita disuruh memilih selesai Y atau M. Pilihannya ini tadi yang udah dideklarasiin di sini, string. Kalau misal kita pilih M, maka inputnya bertambah, nilai inputnya bertambah, terus kita akan balik lagi ke menu utama, ke program utama main. Jadi kita akan ngulang masukkan nama, terus selesai, dan seterusnya kalau misalkan kita masih mengisi M. Tapi kalau misalkan kita ngisinya Y, maka kita akan dihadapkan ke hasilnya. Tampilannya seperti ini. Urutan sebelum disorting. Nah, di sini akan memanggil prosedur untuk menampilkan array itu. Dengan parameternya nama. Dari array nama itu tadi yang udah kita masukin, itu ditampilkan. Nah, kemudian hasil sortingnya itu kita manggil prosedur yang tadi udah kita buat di atas, name sort ya namanya. Kita panggil untuk memproses data array yang tadi udah kita masukin. Nah, selanjutnya kita menampilkan hasil prosesan yang tadi, hasil prosesan dari name sort ini. Setelah di run, maka hasilnya akan seperti ini. Misal kita masukkan nah, maka akan menampilkan masukkan nama. Kita masukkan namanya sesuai dengan yang tadi di soal. Wakanda. Selesai Y or not, biar Y atau N. Kita pilih N. Balik lagi ke atas, masukkan nama lagi. Masukkan Y, N. Kemudian kita tulis nama lagi, Aji, N. Terus tulis nama lagi, Bronto, Saurus. Nah, baru kita selesai. Maka akan menampilkan seperti ini. Urutan sebelum disorting. Wakanda, Yeltsin, Aji, Brontosaurus. Nih, yang tadi nama-nama yang udah kita masukin. Nah, hasil sortingnya, karena ini descending, kan dari yang terbesar dulu, baru yang ke kecil. Berarti Y, W, B, A. Yeltsin, Wakanda, Brontosaurus, dan Aji. Ya, berikut penjelasan dari saya. Penjelasan dari soal UTS nomor 1, 2, dan 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.